Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'in wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan rasa syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini beliau masih memberikan kita begitu banyak nikmat, antara lain nikmat kesehatan, kesempatan, bahkan keselamatan, sehingga kita terus bisa melanjutkan kembali aktivitas kita sebagaimana biasanya. Kemudian sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kiranya kita nanti memperoleh syafaat beliau di hari yang kemudian. Baik anak-anak kami sekalian, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pada judul Antologi Puisi pada pembelajaran part 5, yaitu pada subjudul Memahami Pengertian dan Ciri-ciri Antologi Puisi. Baik, langsung saja kita lanjutkan anak-anak kami. Kompetensi dasar. Yang menjadi kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini ialah yang pertama, mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian yang kedua, mendemonstrasikan atau lebih jelasnya membacakan atau memusikalisasikan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi atau tekanan dinamik dan tekanan tempo. Inilah kompetensi dasar pembelajaran kita, yaitu pada materi yang kedua tentang antologi puisi di kelas 10. Baik, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita itu menganalisis unsur pembangun puisi. Yang ketiga, yaitu mendemonstrasikan, membacakan atau memusikalisasikan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Yang keempat, menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya, yaitu yang pertama ada tema, diksi, gaya bahasa, dan perwajahan. Inilah tujuan pembelajaran kita pada materi antologi puisi. Kita lanjutkan lagi. Sebelum kita memasuki puisi, alangkah lebih baiknya kita harus perhatikan dulu di sini ada induk dari ketiganya karya sastra. Yang pertama di sini ada drama. Nah, seperti kita ketahui, drama tidak asing lagi di dalam kehidupan kita. Sering kita menonton drama. Nah, kemudian ada jenis prosa. Prosa yaitu tulisan, ya, boleh nanti ini isinya cerpen, kemudian novel, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada puisi. Nah, inilah nantinya yang akan kita bahas, yaitu tentang antologi puisi. Kita lanjutkan. Nah, pada umumnya jenis-jenis puisi itu ada dua, yaitu yang pertama ada puisi lama, yang kedua ada puisi baru. Nah, di sini saya bercerita sedikit. Puisi lama ini puisi
yang masih terikat akan aturan-aturan lama. Sementara puisi baru itu puisi yang sudah bebas. Aturan lama antara lain di situ dituliskan misalkan dalam satu baitnya harus sekian baris, atau kemudian yang lain dalam sajak itu harus ada di liriknya itu ABAB di lirik terakhirnya ya. Nah, itu merupakan aturan-aturan lama yang ada pada puisi lama. Umumnya kita temukan itu pada pantun. Nah, itu dia. Di sana banyak aturan-aturan, harus bersajak ABAB, kemudian harus terdiri dari beberapa baris untuk satu bait. Nah, sementara kalau dia puisi baru, itu puisinya sudah bebas, tidak terikat lagi dengan aturan lama. Mau bagaimanapun jenisnya, mau dia ABAB, mau tidak, boleh saja. Nah, itu dia perbedaan antara jenis puisi lama dengan puisi baru. Baik, kita lanjutkan. Baik, kita perhatikan di sini seputar tentang puisi. Yang pertama, saya ambil di sini menurut seorang ahli bernama Waluyo, itu pada tahun 2002 bukunya, itu di halaman 25. Beliau mengatakan, puisi adalah suatu bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan pengkonsentrasian struktur fisik dan struktur batinnya. Itu menurut Waluyo. Nah, di sini juga saya buatkan puisi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah ragam sastra dengan penggunaan bahasa yang masih terikat oleh matra, irama, penyusunan larik, bait, atau rima. Arti puisi lainnya ialah sebagai sebuah gubahan atau sajak dalam bahasa, di mana bentuknya dapat ditata dan dipilih dengan cermat, sehingga dapat mempertajam kesadaran orang terhadap pengalaman, sekaligus membangkitkan tanggapan secara khusus lewat irama, penataan bunyi, dan juga makna khusus. Nah, inilah dia seputar puisi pengertiannya ya. Yang pertama menurut Waluyo, yang kedua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini juga boleh kita tuliskan pada buku catatan kita anak-anak kami. Kemudian kita lanjutkan. Nah, inilah kegiatan kita nantinya, yaitu tentang antologi puisi. Sekedar kita ketahui, antologi diartikan sebagai kumpulan karya sastra atau karya tulis seseorang atau beberapa orang seniman. Pengertian antologi puisi menurut para ahli bahasa adalah sebuah buku yang berisi kumpulan puisi yang merupakan hasil karya dari seniman tertentu. Dapat berasal dari satu orang seniman atau beberapa orang seniman sekaligus. Karya-karya yang dibuat dalam antologi puisi adalah karya-karya pilihan. Artinya, tidak semua karya yang ditulis oleh pengarang dimasukkan ke dalam antologi. Misalnya, Khalil Gibran merupakan seorang seniman yang telah menghasilkan banyak karya berupa puisi. Namun, tidak semua karya milik Khalil Gibran dimuat dalam antologi. Hanya beberapa karya pilihan saja yang dimuat dalam antologi. Nah, bisa kita bayangkan atau bisa kita pahami seputar tentang antologi itu, yaitu kumpulan dari beberapa puisi yang dituliskan di dalam satu buku. Itu nggak mesti kita harus menuliskan hanya dari satu orang saja seluruh puisinya. Bisa dari beberapa penyair-penyair, kemudian kita tuliskan. Misalkan kita ingin menuliskan antologi, bisa kita tuliskan ke dalam satu buku. Kita memilih
dan memilah yang mana puisi yang harus kita masukkan nantinya di dalam buku antologi puisi. Baik, kita lanjutkan. Ciri-ciri dari antologi puisi. Yang pertama, terdiri dari beberapa puisi. Ya, jelas di sini terdiri dari beberapa puisi karena di antologi puisi itu kumpulan dari beberapa puisi. Yang kedua, karya dari seorang penulis atau beberapa penulis. Nah, itu dia bisa dikatakan tadi, boleh dari seorang penulis kita buat antologi puisi atau beberapa penulis. Kemudian kita membuat antologi puisi. Yang ketiga, dibentuk menjadi satu buku atau karya tulis. Nah, itu dia. Kita lanjutkan. Tips membuat antologi puisi. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa membuat antologi puisi, apalagi kita orang-orang yang baru mendalami tentang puisi. Yang pertama, kumpulkan puisi-puisi pilihan dari satu orang atau lebih yang menarik dan potensial untuk disukai banyak orang. Nah, puisi yang dipilih biasanya merupakan karya terbaik dari sang penyair. Atau jika ingin menggunakan puisi, hasil karya sendiri juga tidak menjadi masalah. Jumlah penulis juga tidak menjadi masalah. Semakin banyak jumlah penulis, tidak menutup kemungkinan antologi puisi yang dihasilkan akan semakin unik dan kreatif. Yang kedua, pilih tema yang akan diangkat dalam antologi puisi yang dibuat. Misalnya temanya pendidikan atau romantisme, sosial budaya, dan sebagainya. Tema yang dipilih akan menjadi dasar untuk mengelompokkan dan memilih puisi-puisi yang telah dikumpulkan. Nah, sebelum kita menuliskan misalkan membuat antologi puisi, yang pertama kita perhatikan, nah ini misalnya tema pendidikan. Jadi setelah kita temukan tema itu tentang seputar pendidikan, maka kumpulkanlah puisi-puisi yang temanya tentang pendidikan. Nah, itu dia agar sinkron atau bagus. Kemudian atau romantisme, kumpulkanlah puisi-puisi baik dari karya siapa saja dari penyair-penyair kita, kemudian tuliskan ke dalam bentuk antologi puisi. Nah, bebas mau sosial budaya juga dan sebagai lainnya. Tema yang dipilih akan menjadi dasar untuk mengelompokkan dan memilih puisi-puisi yang telah dikumpulkan tadi. Nah, ini dia tips yang pertama dan kedua dalam membuat antologi puisi. Yang ketiga, carilah bantuan profesional yang sudah terbiasa membuat ilustrasi dan layout untuk buku antologi yang akan dibuat. Hal ini dibutuhkan untuk meningkatkan daya tarik buku antologi puisi yang dibuat sehingga lebih banyak masyarakat yang tertarik untuk membeli atau membaca buku tersebut. Kemudian yang keempat, cari penerbit yang bersedia menerbitkan buku antologi yang kamu tulis. Kemudian yang kelima, publikasikan antologi puisi yang telah ditulis dengan cara yang berbeda dan menarik. Antologi puisi yang berbeda dari orang lain akan membantu menaikkan pangsa pasar dan mampu menarik perhatian halayak. Nah, inilah dia cara-cara kita dalam membuat antologi puisi. Tentunya hal-hal ini harus kita perhatikan agar kita bisa melihat bagaimana peluangnya ke depan. Nah, baik anak-anak kami sekalian, yang pertama di sini saya buat tugas untuk kalian, yaitu buatlah 2 buah teks puisi atau carilah teks tersebut dari media cetak atau internet. Kemudian analisislah teks tersebut sesuai dengan unsur-unsur fisik puisi. Nah, inilah dia tugas untuk anak-anak kami. Nah, jika masih ada yang kurang jelas tentang antologi puisi tadi, boleh ditanyakan langsung kepada Bapak atau di komentar ya di YouTube kita, channel SMK Swasta Teruna Padang Sidempuan. Nah, bila mana masih kurang jelas boleh komen di sana. Tetapi
bertanya dengan sopan selalu saya sarankan. Nah, akhir kata, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Marilah kita senantiasa berlomba-lomba dalam memperoleh suatu kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.